Baik, yang pertama adalah terkait dengan peran adiknya Bupati. Adiknya Bupati itu kalau di sini yang kami ketahui itu sebagai ajudan ya, ajudan atau apa? Sebentar saya lihat ya di sini ya. Yang namanya saudara Eli ya, Eli. Ya gitu. Jadi ini terkait dengan apa namanya di klaster yang kedua pengadaan proyek. Jadi Pak Bupati Ponorogo ini selalu tidak langsung untuk menerima uang. Ya. Jadi ketika diberikan sejumlah uang, gitu ya, itu dari khususnya dari dalam hal ini yang kita ketahui ini dari saudara YM, ya, dia tidak mau langsung menerima. Jadi dilewatkan kepada saudaranya. Nah, di yang tanggal 7 kemarin itu dilewatkan ke ifarnya yang namanya saudara NNK ya, saudari NNK. Kemudian untuk yang uang dari proyek yang di RSUD itu dilewatkan ke saudara Eli ya, ELY. Ini tahun 2024 itu sekitar 950 juta dan 450 juta. Jadi dilewatkannya itu ke saudaranya dan juga ke ajudannya. Itu jadi tidak langsung, jadi dia melalui layering. Kemudian ada 7 orang tadi disebutkan, ada Dirut Perumda, kemudian juga ada ini kemungkinan besar ini yang diminta keterangan pada saat di Polres Ponorogo ya. Karena waktu itu tentunya semua keterangan dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, jadi setiap orang, karena kita menduga bahwa tidak hanya di proyek yang ada di rumah sakit saja ya, di rumah sakit Ponorogo, nah tetapi juga di SKPD lain. Sehingga setiap yang kita temui tentu atau ada informasi tentu kita minta keterangan atau dikumpulkan dulu. Tetapi kemudian dalam waktu 1 kali 24 jam kami pihak penyidik harus merekonstruksikan perkaranya, perkara tindak pidana korupsinya menjadi perkara yang betul-betul solid gitu ya. Artinya konstruksi perkaranya solid dan full toid, sehingga dari sekian banyak informasi yang kami terima yang kemudian dikumpulkan keterangan-keterangan dari para pihak dan dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada. Nah, konstruksi yang ada saat ini adalah terkait dengan perpanjangan suap perpanjangan jabatan dari kepala atau Direktur Utama RSUD Haryono Ponorogo, kemudian juga pemberian atau suap dalam proyek di RSUD Ponorogo senilai 14 miliar dan penerimaan lainnya. Gitu. Jadi keterangan-keterangan yang diberikan oleh beberapa orang tersebut baru dikerucutkan pada 3 hal ini. Nah tentunya ke depan seiring kami melaksanakan penyidikan, keterangan-keterangan yang sudah kami terima, sudah kami peroleh, tetapi belum cukup bukti sehingga belum dilakukan rekonstruksi perkaranya, belum di firm gitu ya, itu akan terus didalami sehingga diperoleh nanti kecukupan alat bukti, dan setelah itu tentunya kita akan menetapkan kembali ya beberapa perkara tersebut untuk naik ke penyidikan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Mario, beberapa orang tersebut diminta keterangan dan lain-lain. Yang paling terkait ya, paling komplit, lalu dibawa ke sini ya, sebagian dibawa ke sini. Nah yang di sana lebih banyak lagi yang diminta keterangan. Demikian Mas Mario. Kemudian berapa jumlah uang yang diterima SUG
dari tadi. Memang banyak sekali betul yang disampaikan oleh Mas Mario, celahnya banyak sekali. Mulai dari yang akan mutasi jabatan, artinya perpindahan dari jabatan satu ke jabatan yang lain ya. Kemudian ada yang tadi mempertahankan ya, jabatannya tersebut. Jadi pertama itu dihembuskan dulu bahwa akan ada pergantian jabatan gitu, akan ada mutasi. Nah, dari informasi yang dihembuskan tersebut, kemudian para pejabat ya eselon 1 maupun eselon 2 di Kabupaten Ponorogo ini kemudian menjadi khawatir, ya was-was ini kemungkinan besar kan semua jabatan itu akan di rolling, itu akan digeser, sehingga mereka melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan bagi yang ingin bertahan di jabatan tersebut. Dan bagi yang ingin pindah ke jabatan yang lain gitu, yang dianggap mungkin lebih bagus, ya, dia berusaha juga untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan jabatan tertentu. Akhirnya terjadilah kompetisi. Dalam hal ini kompetisinya bukan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tapi kompetisi bagaimana mendapat jabatan itu gitu. Dengan membayar sejumlah uang. Ya akhirnya tawarannya besar-besaran. Tadi makanya diminta 1,5 miliar gitu, kepada saudara YUM ini. Itu artinya sudah ada komunikasi-komunikasi sehingga gampangnya gini, kalau kamu mau bertahan di sini sanggup nggak ngasih 1,5 miliar, ditawarkan demikian. Kalau tidak sanggup berarti nanti akan ada orang lain yang akan ngambil peluang itu gitu. Ini akhirnya kan menjadi tidak sehat karena persaingan di antar kepala dinas ini atau antar pejabat ini bukan persaingan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi persaingan dalam bagaimana mendapatkan jabatan tersebut, dan itu akan merembet kepada pelaksanaan tugasnya. Buktinya apa? Buktinya ketika ada proyek yang ada di tempat kerjanya atau yang ada di SKPD-nya, atau ada pada dinasnya, kemudian yang pertama adalah bagaimana mendapatkan sejumlah uang dari proyek tersebut, ya tadi sebagai kompensasi atas apa yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Tadi makanya diketahui ketika ada proyek di Rumah Sakit Haryono Ponorogo itu dari 14 miliar kemudian diminta 10%-nya, ya, 1,4 miliar seperti itu. Kemudian apakah sudah teridentifikasi? Tentunya baru yang di rumah sakit saja ya, dengan waktu 1x24 jam, informasi dari masyarakat, informasi dari yang kita duga terlibat dalam praktek suap menyuap ini, nah baru itu. Tapi tentunya ini akan kita dalami. Karena kami juga seperti halnya rekan-rekan, termasuk Mas Mario tentunya menduga bahwa praktek ini tidak hanya terjadi di Rumah Sakit Ponorogo, tetapi terjadi di dinas yang lainnya. Kemudian